Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pujian, pengagungan, syukur kita semata dihaturkan kepada Allah Ta'ala. Berbagai macam kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita sedemikian rupa. Apa saja kenikmatan itu? Pertama, aman, sangat aman dan nyaman, dan itu lebih mahal daripada makan dan lain-lain, karena semuanya butuh kondisi aman. Karena aman itu buah dari iman. Makanya siapa yang pengen aman harus dipupuk keimanan. Demikian juga kesehatan itu amat sangat mahal. Sekuat apapun, bila kesehatan hilang maka tidak bisa berkarya, karena menyebabkan menjadi lemah, tidak punya daya. Demikian juga dengan keislaman kita terjaga sampai detik kali ini, yang kita wajib menjaga terus sampai ajal menyapa kepada kita semuanya. Karena kita dipesani wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali kamu istiqomah dengan Islam. Juga pesan Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menghambalah kamu kepada Allah, bersifat terus, baru berhenti ketika sudah datang kematian. Karena mandi dimandikan, sholat disolatkan, ke kuburan diantarkan. Demikian juga kita berada di bulan Ramadan. Orang dulu 6 bulan selepas Ramadan berdoa, ya Allah terimalah amal-amal kami. 6 bulan sebelum Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Kenapa? Karena amat sangat besarnya karunia Allah yang Allah letakkan di bulan Ramadan. Sampai Nabi kita berucap amin berulang-ulang. Ketika ditanya, apa yang kau aminkan maknanya begitu? Kok jelas lafaz amin, semoga Allah mengabulkan. Apa doa yang diminta? Dijawab, Jibril membisikkan kepada saya tentang seseorang mendapatkan celaka dengan bahasa ar-raghima, anfu rajulin, rusak hidung seseorang. Anggota badan yang paling dibambangkan nopo? Wajah. Untuk membedakan A, B, C, apa yang bisa dipandang? Wajah. Ketika orang berdandan, apa yang didandani? Wajah. Ketika tampak bahagia, terpancar ada di wajah.
ketika sedang susah dan malu, dia mengatakan apa? Mau saya letakkan di mana wajahku? Di mana? Ya tetap di situ. Mau dipindah kemana? Artinya malu, mau menutup wajahnya. Dan sesuatu yang ada di wajah, sampai nanti ketika manusia masuk surga, nikmat yang paling gede apa? Memandang wajah Allah Ta'ala. Makhluk berwajah, iya memang dicipta. Allah berwajah, iya memang dikabarkan. Dan Allah mengendaki, gimananya kita belum tahu. Mengimaninya wajib, mempertanyakannya tidak boleh. Itu nikmat yang paling gede, memandang kepada wajah Allah Ta'ala. Makanya pada kehidupan kita wajah itu penting. Maka ketika ada doa razima anfurajulin, rusak wajah seseorang, dari wajah yang ada apa yang paling dominan sehingga itu dibanggakan. Wah, wongnya cakep, kok ngerti? Irungnya bau angin. Bangga apa pesek? Kalau ragima anfurajulin bukan sebatas enggak bangir, bukan sebatas pesek, tapi hidungnya hilang. Ini menggambarkan kerusakan besar. Berarti orang akan mendapatkan kegagalan, kerusakan besar, sebagaimana yang disebutkan di hadis sampai diaminkan oleh Nabi SAW. Orang yang gimana mengalami kerusakan? Yaitu ketemu Ramadan, Allah memberikan kesempatan dosa-dosa terampunkan, ternyata orang itu dosanya tetap utuh. Jadi kalau gitu kesempatan Ramadan, bulan ampunan, dia tidak mendapatkan. Terus nyapo, wong itu pesta ampunan, obrol besar ampunan, lek perlu meremain tuh. Lah orang itu kok enggak mendapatkan apa-apa yang kamu perbuat selama Ramadan, opo? Makanya orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan termasuk kecelakaan besar. Kecelakaan besar. Kemudian apa saja perbuatan-perbuatan yang Allah berikan sebagai media ampunan? 1. Puasa. 2. Sholat malam. 3. Pengejaran Lailatul Qadar. Ketiga-tiganya telah diislamkan pada hadis yang sahih. Imam Bukhari meriwayatkan, man shoma Ramadan, sapa sing poso Ramadan. Berarti lera poso ciloko. Yang kedua, man qoma Ramadan, sapa sing qiyam Ramadan. Dan rata-rata orang itu semangat sampai masjidnya hampir penuh, bahkan ada yang penuh karena semangatnya mengejar fadilah dengan qiyam Ramadan, sholat malam yang rata-rata 11 dikerjakan bersama imam sampai selesai, yang siapapun secara umum dimudahkan semangat dan tertarik. Yang ketiga, man qoma Lailatul Qadar, siapa sing menegakkan malam qadar, berarti menghidupkan malam itu dengan iktikaf di masjid. Laki-laki dimudahkan, perempuan sekira memang memungkinkan bersama keluarganya dan di rumah tidak ada beban-beban dan ke masjid itu lebih maslahat, maka mereka juga tidak ada halangan. Misalnya apa, sudah nggak punya tanggungan, daripada ditinggal nang omah malah dewi, dikoncani nyamuk, koncani coro, kayak nek kelambune nyamuke pesta sing dicokot wong siji, timbang ngono tak katut nyang masjid wae. Untuk mengejar fadilah itu, walaupun buat perempuan rumah lebih baik, tapi untuk momen-momen tertentu mereka memiliki ketertarikan ketika minta izin, jangan dilarang.
Semuanya dikerjakan karena iman, karena ketauhidannya kepada Allah, karena pengakuan memang Allah satu-satunya yang diibadahi, cara Allah satu-satunya yang dipakai, rahmat Allah satu-satunya yang diharapkan, sehingga tidak ada kesyirikan, maka akan diampunkan apa yang berlalu dari dosanya. Apalagi memberi makan berbuka. Seorang diberi makan berbuka, orang yang memberi berarti mendapatkan pahala 2 orang, dirinya dan orang yang diberi. 5 orang yang diberi makan berbuka berarti dia dapat pahala 6 orang, dirinya dan 5 orang yang diberi makan. Bila yang diberi makan wong 100 berarti dia dapat puasa seperti wong 1 siji, paling wong 1 siji milik dia. Karena yang diberi makan berbuka wong 100 dan bisa dilipat gandakan. Itu luar biasa. Sementara sedekah termasuk memberi makan itu akan menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Sementara kelak kita pasti melintas neraka. Padamkan dengan sedekah. Maka Ramadan itu supaya memperbanyak derma. Yang Nabi SAW secara bawaan sudah dermawan, ketika Ramadan lebih dermawan lagi. Kenapa? Ketika Ramadan kok lebih dermawan? Hari-hari biasa butuh makan sewaktu-waktu bisa sedekah, ketika Ramadan malah belas gak makan. Jam subuh sampai maghrib, berarti harta kan melimpah. Malam juga tidak dihabiskan untuk makan. Berarti kalau gitu potensi stok harta itu malah turah-turah. Makanya Nabi SAW itu ketika Ramadan lebih dermawan. Kalau kita lebih dermawan buatan napa luwih mempeng golek duit nyapa luwih mempeng golek duit sang bodo nggih nglencer. Ini seringnya mempengaruhi ketaatan, karena mikir sangu boto memperbagusi ini itu gak sida infak, malah golek tambah memperbagusi ini itu ya, itu ya malah membahayakan, karena programnya itu hari raya bukan mengejar fadilah Ramadan. Maka daripada itu harus dipastikan besarnya fadilah, maka kita wajib untuk bekerja keras. Kemudian fadilah itu semuanya diberikan dengan syarat. Napa syaratnya? Dosa-dosa besar harus dijauhi. Majtuni batil kabair, selagi dosa-dosa besar itu dijauhi. Menjelang Ramadan dosa besar yang beredar apa? Bahkan itu kelasnya malah syirik. Apa contohnya? Yang kita wajib paham supaya kita tidak terperosok di dalamnya, karena syirik mengantarkan ke jurang neraka gak bisa keluar, membahayakan sekali. Yang kesyirikan itu tidak bersimbol agama Hindu Buddha, berhala yang orang sujud di depannya enggak bersimbol begitu, tetapi nilainya sama-sama syirik. Syirik beda kemasan, tetapi intisannya tetap syirik. Yang dosa syirik resikonya sangat membahayakan. Napa mawon? 1, dosa enggak diampuni. Ini kira-kira bila kita kena kotoran mandi ndak bersih niku jengkel mboten? Misalnya selepas BAB ketika membersihkan diri rai iso resik, jengkel mboten? Ki piye to iki? Selepas BAB diresik apa enggak ra resik, nganti ngenteni banyu sak jeding panggah ra resik-resik. Repot mboten? Lho bahaya. Dosa enggak diampuni. Dosa itu lebih bahaya daripada orang kena kotoran buang hajat. Amat sangat mengerikan. Itu risiko perbuatan syirik, dosa enggak diampuni. 2, amal enggak diterima. 3, yang pernah ia amalkan dihancurkan.
Loh ngeri. Lek tabungan basa Jawane celeng-celeng hancur. Nanti 2 miliar, 3 miliar hancur. Itu lebih bahaya lagi itu. Demikian juga ketika sudah diputuskan hukum masuk neraka, nggak ada yang mengeluarkan, surga haram. Nah itu resiko apa? Perbuatan syirik. Sementara ketika Ramadan itu rame, penampilannya bukan penampilan gaya Hindu Buddha penyembah berhala, tapi bergaya Islam. Napa mawon? Sing ra ngerti dikira Islam, mongko itu bukan. Itu hanya kesyirikan dikemas dengan baju Islam, tapi bukan napa? Khataman Quran. Niki kesane agama Islam apa senes khataman Quran? Membaca kalimat tahlil. Berkesan Islam boten? Murotal, semangat membaca Quran. Berkesan Islam boten? Sodakoh. Berkesan Islam boten? Ziarah kubur. Berkesan Islam boten? Ketika nggak tahu dikira itu Islam, padahal itu adalah praktek kesyirikan. Di mana letak kesyirikannya? Wonten pundi? Khataman Quran, membaca kalimat tahlil, murotal, sedekah, ziarah kubur, penampilan Islam. Ning kok kesyirikan? Letak kesyirikannya di mana? Wonten pundi? Itu diniatkan pahala, disodakohkan, dihadiahkan kepada yang sudah mati dari leluhurnya. Nek damel basa Jawa niku bahasane memetri. Kalau dibahasakan halus caos dahar. Sing dicaosi leluhur yang sudah meninggal. Lek bosone santri hadiah atau kirim pahala. Sekarang pertanyaannya, kita beramal iya, dijanji pahala iya, tapi ketika kita beramal, sudahkah kita diberitahu lek mu ngamal ditompo pahalane segini? Sudah diberitahu belum? Belum. Siapa yang sudah dapat dum-duman rapot kilo hasil mulai ngamal pahala musim ini? Ada? Belum ada. Itu kok mau dihadiahkan nopo nih? Kok kaya manjing bayaran untuk duit 300.000 sing 200 tak kirim nih. Emangnya pahala kena dihitung pun dicekel wonten tangan. Sampun dereng? Belum. Itu kok mau dihadiahkan opo nih sing dihadiahkan? Itu menunjukkan agama itu ngarang total. Lawang sing ngarang agama niku berperan sebagai Tuhan, membikin agama. Syirik itu, mongko niku milik Allah Ta'ala menetapkan agama. Acara kirim pahala itu adalah ngarang agama total. Pahala belum diberikan, sudah mau dikirimkan, cara itu sudah ngarang sendiri. Ketika mereka sudah dihadiahi pahala, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan mila dipepetri mugi-mugi kersa paring idi pangestu. Itu kalau dibahasakan Indonesia napa? Muga-muga kersa paring idi pangestu. Ayo napa? Lek dibahasakan Indonesia. Mugi-mugi kersa paring idi pangestu. Napa? Semoga mereka itu menjadi penyafaat, yaitu menghaturkan hajat kita kepada Allah. Jadi titip donga kepada yang mati, dititipi dongano aku panjenengan sampun kula caosi hadiah mila jenengan dongani. Yang bahasa Qur'annya Allah menjelaskan cara kerja mereka. Haulai syufa'auna indallah, mereka itu para penyafaat kami di sisi Allah. Napa makna para penyafaat? Yang menghancurkan hajat. Harapan mereka wong mati iki kon ndonga.
Sehingga nanti yang mati punya pengakuan, ya Allah, keluarga kula maca Quran, keluarga kula khataman, keluarga kula sedekawan, keluarga kula melafadzkan kalimat tahlil, pahala dikirimkan kepada kami. Maka untuk itu kami minta kepadamu, beri mereka kekuatan, kesehatan, kelonggaran rezeki, mudahkan mereka berpuasa Ramadan, terimalah, jadilah mereka orang-orang yang soleh. Jadi wong mati niku kon ndonga ngoten niku. Kurang lebih itu bila dilugukan begitu. Sekarang pertanyaannya, wong mati tasih ndonga mboten? Lek pancen wong mati sik ndonga nyapa dadak disolati? Itu wong mati itu sudah enggak doa lagi, ndonga enggak ketompo. Kenapa? Bukan waktunya. Tempat doa itu di dunia, bukan di alam kubur. Dalam kubur itu sudah mulai ada balasan, bukan tempat berkarya lagi. Kenapa mereka itu dimintai berdoa? Padahal mati itu habis kesempatan berdoa, donga juga enggak dikabulkan. Rabbirji'un la'ali a'malu sholihan bima taraktu. Ya Allah, pulangkan saya ke dunia, saya akan beramal soleh. Jadi wong mati sadar untuk bisa beramal soleh itu ke dunia lagi. Maka mereka mengatakan Rabbirji'un, ya Allah, pulangkan saya ke dunia. Itu enggak dapat semuanya. Di alam kubur sudah tidak waktunya berdoa, mereka doa enggak dikabulkan, pulang ke dunia, tempat berdoa yang mereka sadari juga enggak bisa dipulangkan. Sementara itu diminta dungakno. Sementara mereka ketika kuburan itu mengadu, matur, Pak, Bu, jenengan dongane sampun kula caosi kiriman pahala. Lah wong mati ra krungu lho nggih, kok disambati. Ini yang paling banyak menyebar di masyarakat menjelang Ramadan. Bahkan ketika mau berdoa, yang itu sak wayah-wayah mereka mengatakan biridhoillah wa bi syafaati rasulillah lahu al-fatihah. Penate mireng, demi mendapatkan ridho Allah, demi mendapatkan syafaat Nabi, hadiah untuk Nabi Fatihah. Ini kan jelas minta para Nabi dongano dihadiahi pala Fatihah. Ini agama ngarang sambat wong mati. Ini semuanya masuk pada kategori kesyirikan. Ini merajalela. Bagaimana puasanya bisa diterima? Justru dengan kesyirikannya menghancurkan semuanya. Mengerikan enggak? Sangat membahayakan. Makanya fadilah Ramadan harus ditopang di atas ilmu. Fadilah Ramadan harus ditopang di atas ketauhidan. Fadilah Ramadan wajib ditopang di atas ketaatan, bukan di atas kebodohan, kesyirikan dan kemaksiatan. Ini mukadimah penting untuk kita semuanya berkaitan Ramadan, karena syarat fadilah yang dijanjikan akan diberikan yaitu ketika dosa-dosa besar itu dijauhi. Termasuk kegiatan yang dikerjakan Nabi SAW di Ramadan itu spesial bulan Al-Quran. Spesial bulan Al-Quran. Jibril setiap malam turun menjumpai Nabi untuk tadarus. Napa tadarus? Satu membaca, satu nyimak, satu menyampaikan pelajaran, yang satu mendapatkan pelajaran. Itu namanya tadarus. Nabi yang baca, Jibril yang nyimak setiap malam. Makanya bisa dibilang Ramadan bulan Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i khatam 60 kali semalam, sehari semalam khatam 2 kali. Sak jam petang juz, 7 jam setengah, sudah 30 juz 15 jam, khatam 2 kali. Sampai sekian banyak waktu untuk baca Quran. Dan itu masih ada kegiatan yang lain, mungkin kerja beberapa jam, tidur beberapa jam, masih cukup. Itu spesial waktu untuk Al-Quran. Makanya perbanyak membaca Quran. Tapi ya jangan sampai hanya membaca saja. Sudah paham tinggal mengulang nggak mengapa. Tapi bila belum paham hanya mocotok,
tanpa paham sehingga nggak merubah tingkah laku, itu juga masih salah. Allah menegur, afala yatadabbarunal Quran, lu kenapa kok nggak mau paham pada Al-Quran? Jadi membaca nggak mau paham itu disalahkan. Makanya baca ya baca, lancar ya lancar, semangat ya semangat, khatam berulang ya silahkan, tapi jangan meninggalkan pemahamannya. Berkaitan masalah itu dengan materi yang kita kaji, materi tarbiyatul aulad, ternyata tema yang masuk materi pelajaran kita sama, yaitu taklimuhu al-Qur'ana al-Karimah. Pengajaran yang kita ajarkan kepada anak kita rentang waktu umur 7 sampai 14 tahun adalah mengajarkan Al-Qur'an. Makanya orang dulu, Imam Syafi'i, suku Singkiti, dan juga ulama-ulama besar itu seringnya sekitar umur 7 sampai 10 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Itu waktu yang potensial. Makanya anak-anak kita kemana kita sekolahkan, salurkan jadi penghafal Al-Quran. Seputar umur SD, SMP. Umur nopo? SD, SMP itu yang dominan sebagai pembekalan adalah pengajaran Quran sebagai para hafidhah, penghafal Quran. Lengkap dengan bahasanya, nanti ketika sudah mulai dewasa, pendalaman pemahamannya duduk di depan ahli ilmu yang sudah dihafal. Itu pengajarannya, lebih-lebih di bulan Ramadan ini supaya spesial, anak digiring. Makanya orang tua supaya semangat membaca Al-Quran sehingga anak-anak nanti biar terbawa. Jangan sampai hanya nduk Ramadan akeh maca Quran, nah ibuke malah akeh ngasto HP. Aneh lah ngoten niku. Sekarang kita baca materinya. Sanian kedua, taklimuhu, mengajari anak Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an Al-Karimah yang mulia. Wa minal umuri, di antara perkara al-muhimmati yang penting, al-mu'inati yang menolong. Di antara perkara-perkara penting yang menolong, fi tarbiyatil abna, fi di dalam tarbiyati mendidik al abnai anak-anak. Di antara perkara penting yang menolong di dalam pendidikan anak, taklimuhum al-Qur'ana al-Karimah, taklimuhum mengajari kepada anak-anak al-Qur'ana, diajari Quran al-Karimah yang mulia. Fa'idha, maka apabila aradna, kita ingin al-khairiyata, kebaikan, warif'ata, dan derajat tinggi, li abnaina, untuk anak-anak kita, di dunia, entah di dunia, wal akhirati, dan juga di akhirat. Fal nakhrus, supaya kita semangat, ala taklimihim, atas pengajaran kepada anak-anak, kitaballahi, akan kitab Allah. Itu siapa yang pengen kebaikan, derajat tinggi, anak-anak kita menjadi sedemikian rupa dunia maupun akhirat, maka jalan yang dihimbau, dituntunkan, diperintahkan, semangatlah mengajari anak-anak akan Al-Quran. Karena derajat tinggi nanti di surga, orang ketika sudah masuk dikatakan irko, silahkan kamu naik, warotil Al-Qur'ana, dan bacalah Al-Quran. Sehingga apabila dihafalkan 30 juz, sudah nanti derajatnya paling tinggi, karena tempatnya di situ bacaannya habis, dan orang itu semangat mendapatkan yang paling tinggi.
Namanya lomba ingin jadi pemenang, bukan melayu semeter pengen istirahat. Tapi di depan sana saya yang harus bisa meraih. Apa yang diajarkan, tilawatan bacaannya diajarkan. Makanya ibu-ibu sudah mempelopori namanya tahsin biar bacaannya bener. Sehingga nanti semangat membaca, belajarnya singkat, semangat membaca nanti segera mahir, sehingga bisa menjadi contoh untuk anak-anaknya. Bapak ibu semangat baca, anak-anaknya semangat. Demikian juga hifdzan, hafalannya. Termasuk ibu-ibu di rumah sambil apa kegiatan keluarga, gunakan untuk membaca Al-Quran, menghafalkan, murojaah, sambil ngomong, sambil gendong, sambil nopo. Dengarkan Al-Quran, ikut dilafadzkan. Wa tadabburan, dan pengilmuannya, berarti bacaannya, hafalannya, pengilmuannya. Tadabbur itu mentadaburi, mengilmui maknanya. Wa amalan, nanti akan terwujud amalan. Wa bi khosatin, dan lebih khusus untuk diajarkan Quran fi hadhil marhalati, pada jenjang ini, marhalatil hifdzi, jenjang hafalan. Kapan paling bagusnya anak untuk jadi penghafal Al-Quran? Jawab, umur 7 sampai 14 tahun. Makanya anak jangan disebutkan dengan HP di rumah. Penggayanya tukaran karo dulure, rebutan apa? HP. Tapi arahkan kepada Al-Quran. Makanya kepada siapa anak bergaul, di mana anak disekolahkan, ya harus dipilih. Lek koncone ranggena, sekolahnya ranggena, bagaimana? Nanti himbauan kon moco, ya anak enggak nyambut. Kenapa? Lingkungan jadi penghalang. Qala, bersabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kamu. Maukah kita jadi orang yang paling baik? Sing paling sowan apa sing paling welek? Yang paling bagus. Siapa? Man, orang yang ta'allama, mempelajari Al-Qur'an, Al-Qur'an, wa alam, dan mengajarkannya. Dan itu sudah nyepak semuanya. Sekarang sekolah-sekolah sunnah sejak dari playgroup, SD, tingkatan berikut-berikutnya, ini sudah sangat banyak. Kediri berapa tempat, Blitar berapa tempat, Tulungagung berapa tempat, Jawa Timur berapa tempat, Jawa Barat, Jawa Tengah berapa tempat. Banyak itu karek milih untuk mewujudkan generasi terbaik yang mempelajari dan mengajarkannya. Akhrajal Al-Bukhari. Waqala, dan juga bersabda Rasul SAW, innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, mengangkat, bihadzal kitabi, dengan kitab Al-Quran ini, dijadikan modal untuk mengangkat derajat. Nah, pengen berderajat tinggi dengan Al-Quran, aqwaman, kaum-kaum yang mau mempelajari bacaannya, hafalannya, pemahamannya, amalnya, nanti akan derajat tinggi. Wa yadha'u bihi, dan Allah akan hinakan dengan Al-Quran akharin, yang lain. Artinya ketika ditawari dengan Quran moh, kemudian berpaling, nah mereka nanti akan hina. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Wa katsirun, sangat banyak, minal ulama, dari ahli ilmu, an-nabiyyin, yang terkenal, yang tersohor, yang mumpuni, hafidhu, mereka ternyata sudah hafal Al-Quran, Al-Quran qoblal bulu, sebelum balik. Sinten contoh nih? Imam Syafi'i. Nopo kita mengambil contoh Imam Syafi'i? Roto-roto kiwa tengen kita sami, bila ditanya imammu sopo, nopo jawabannya pun biasanya Imam Syafi'i. Maka cuma akon-akon tok imam kulo Imam Syafi'i. Ingat Imam Syafi'i itu seperti apa?
Kalau memang kami itu cinta Imam Syafi'i, mengatakan imam kula Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Cuma ngomong tok. Fakat maka sungguh hafidhahu menghafal Quran As-Syafi'i Imam Syafi'i wa huwa sementara beliau. Nah, ini langsung ditulis di sini. Ibnu sab'i sinina. Ibnu anak berumur sab'i 7 sinin tahun. Hitung tahun. Mengko Imam Syafi'i niku keluarga yatim tur miskin. Imam Syafi'i niku keluarga yatim tur miskin. Nganti badhe sekolah mawon niku mboten gadah ragat. Mila Imam Syafi'i ku ngapalne dhisik golek buku silian. Padike pancen ra duwe duit untuk membeli buku. Itu seperti itu. Imam Syafi'i itu miskin. Sing ngopeni ibuke. Ibu ya dadi ibu ya dadi bapak. Ibu ya dadi ibu sebabnya pancen ibunya dadi bapak, pancen golekne dana. Tanggung dewi. Namanya parent single parent. Orang yang memiliki status double, ya dadi ibu ya dadi bapak. Apa tadi double single itu, double peran ngeten gini, double peran. Wa hafidhu hafal juga An-Nawawi Imam Nawawi, bahwa sementara beliau Ibnu Asir umur 10 tahun. Wa Ibnu Taimiyah qabla beliau sebelum balik, berarti sebelum 12. Kadzalika demikian juga sama kata Syekh yang mulia Syekh Ibnu Bas juga seperti itu, wa gharim dan juga yang lain-lain. Itu ulama-ulama yang terkenal itu adalah hafal Quran sekitar umur las-lasan. Imam Syafi'i masih 7, yang lainnya sebelum balik. Waqad harasa sungguh bersemangat as-salafu as-salihu, orang salaf yang soleh, orang dulu yang dijamin soleh, entah itu sahabat tabi'in maupun tabi'in, dan orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, ala hifdzil Qur'ani, untuk menghafalkan Al-Quran Al-Karimi yang mulia, wa ta'alumi dan mempelajarinya, wa ta'limi dan mengajarkannya, li abnahim untuk anak-anaknya. Apabila kita belum sempat ngajari sendiri, nanti pilih sekolah untuk kita ragati. Pilih sekolah untuk diragati. Walaupun suami harus kerja keras, ibu harus rapatek macak. Biayanya anaknya benakeh, bermacak terus ngomong mana? Karena seringnya ibu-ibu tuh ke M3 nggih. Napa M3 niku? Masak, macak, mana? Tapi rasa nemen-nemen kok skincare regane piro. Nanti anaknya rati sekolah ini jare rasa ragat, entek gitu ku skincare ngoten. Cantiknya seorang istri depan suami itu bukan berapa harga skincare-nya, tapi cantiknya istri depan suami itu adalah karena kesolehannya. Karena ayyuma muratin salat khamsaha wa somat sahroha wa hafidh farja wa atat ba'laha kilalaha udkhul jannata min ayati abwabiha syi'ti. Mana-mana istri yang salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, jaga kehormatannya, sehingga DRS banyak tinggal di rumah biar terjaga, bukan PLO. Napa PLO? Perempuan lali omah, luyur mawon. Suami di rumah ya di rumah, suami keluar juga melung luyurnya ndi mbuh. Nyangkong entas di sini skincare ngoten. Banyak tinggal di rumah lalu taat kepada suaminya. Itu kecantikan istri itu begitu.
sholatnya dijaga, puasanya dijaga, kehormatannya dijaga, ketaatan kepada suami dan kebaikan terjaga. Cantiknya ada di situ, bukan ngenten sekian care piro. Nanti akan dikatakan silakan masuk surga lewat pintu mana saja yang diinginkan. Sehingga nanti istri yang solehat nanti akan menjaga harta suami, rumah suami, anak-anak suami, bukan menjaga kecantikan diri sebatas untuk berdandan. Perlu, tetapi itu bukan menghabiskan segala-galanya. Yang paling utama mendidik. Itu salafus saleh itu semangat ala hifdzil Quran, untuk menjaga Al-Quran Al-Karimi yang mulia, menghafalkannya, mempelajarinya, mengajarkan kepada anak-anak. An Atha ibni Sa'ib radhiyallahu anhu, ana Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu qol, akhadnal Qur'ana, akhadna kami ambil Al-Quran an qaumin, dari kaum, kami mempelajari Quran dari kaum, akhbaruna, yang mereka mengabarkan kepada kami, anam, sesungguhnya kaum, guru-guru kami yang ilmunya kami pelajari. Itu kata Abu Abdurrahman As-Sulami, menceritakan tentang guru-gurunya kalangan sahabat. Idza ta'allamu, ketika mereka mempelajari asro ayatin, 10 ayat, lam yujawizuhun, mereka tidak meninggalkannya, tidak melanjutkannya, ilal asri al-ukhra, untuk 10 berikutnya, hatta, sehingga ya'lamu, mereka tahu dulu, mafihin, apa yang ada pada 10 ayat tadi, bacaannya, tafsirnya, pahami dulu, bukan dibaca tok. Fakuna, ada kami, nata'alamu, mempelajari Al-Quran wala amalabi, bersama amalnya. Nah begitu. Nah, rata-rata masyarakat itu jek panen bacaan. Mana keilmuannya? Seringnya masjid itu sepi, kosong. Enggak banyak masjid yang programnya itu ada kajian tafsir Al-Quran 5 ayat, ketemu lagi 5 ayat, ketemu lagi 5 ayat, ketemu lagi 5 ayat, sampai nanti sekian tahun nanti khatam, diulang lagi. Kata mboten masjid yang programnya wonten kajian. Gak banyak. Ada, yang sekarang ada itu kita dimudahkan dengan video-videonya. Karena untuk jadwal saya di beberapa tempat itu banyak yang materinya itu tafsir. Di Masjid Sholihin tafsir, di Setonorejo tafsir, di Kebun Agung tafsir, di mana lagi. Nah itu ada videonya, sehingga bilang nggak sempat hadir kan bisa. Dan yang punya program tafsir itu banyak, tinggal pilih mana, tinggal pilih saja. Jadi itu nggak mau semata bacaannya tok, tapi juga bersama bahasanya dan juga amalnya. Kita butuh waspada. Berikutnya, wasa yarisu, akan mewarisi Al-Qur'ana, Quran. Ingat, ini akan ada pewaris Quran ba'dana, sesudah kita. Kaumun, ada suatu kaum yang yashrabunahu, meminum Al-Quran, syurbal ma', seperti meminum air, la yujawizu, tidak melewati tarakiyahum, kerongkongannya. Tiang niku menawi ngunjuk dipun rasane mboten? Tiang minum dirasane mboten? Wonten tiang sing minum dikunyah? Gak ada kan? Jenenge minum ya glenggeng, sing penting mili mlebu weteng ngoten nggih. Kenapa? Ya pancen renek rasane.
Itu kalau memang banyu silahkan, tapi bila Quran disikapi kayak begitu salah, mek diwaca tok tanpa dipahami. Niku ibaratnya kayak banyu diminum mek glenggeng-glenggeng tok, gak ngerti maknane. Apa yang dia dapatkan manfaat dari ilmu? Apalagi amal, apalagi dakwah. Lah perlu maca juga malah pikirannya kabur. Kadang satu majelis laki perempuan dadi siji, simak-simakan. Nah, siapa mereka? Lah sing gede-gede yo rega beresiko, sing cilik-cilik nglatih ndak bener. Fakana salafu ada salafus saleh yahrusuna semangat ala ta'allamil Qur'ani untuk mempelajari Al-Qur'an wa fahmihi dan pemahamannya wal amal dan mengamalkannya. Jadi programnya 10, nanti 10, kapan lagi 10, gitu tahapannya, nyepuluh. Setiap 10 bacaannya beres, bahasanya beres, tafsirnya beres, pemahamannya beres, amale wis diamalni. Gitu sehingga nanti betul-betul maslahat. Bahwa al-asasu itu merupakan fondasi. Fakot karena maka sungguh ada Nabi SAW khuluquhu akhlaknya Al-Quranul Quran. Quran 30 juz kitab masing-masing kita pegang. Quran 30 juz yang melaku itu pribadinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi obah Nabi itu mewujudkan Al-Quran, cara jalan, cara makan, cara minum, cara ini itu, cara buang hajat, cara berkeluarga, cara kerja, itu perwujudan Al-Quran. Tujuannya bisa seperti itu. Bapak lek mau cotok, nggak mungkin dia akan merubah perilaku. Nah begitu, itulah akhlak Nabi Al-Quran, kama sebagaimana akhbarat bi mengabarkan dengannya Aisyah radhiyallahu anha. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, khuluquhu Al-Quran. Wa inna mimma yushaji'u, sesungguhnya diantara yang menyemangati al-aba'a kepada bapak-bapak. Al-aba'u nggih. Wa mimma diantara dan sesungguhnya mimma diantara apa yang yusaji'u supaya menyemangati alaba orang tua, diantara penyemangatan yang dikerjakan orang tua alal khirsi untuk bersemangat fi ta'limi abnaihim al-Qur'ana di dalam pengajarannya kepada anak-anak akan Al-Quran. Maja fi dzalika apa yang datang tentang hal itu minal fadli dari keutamaan. Oh ini dibaca laba'a ya. Di antara apa yang bisa menyemangati kepada orang tua. Al-khirsi fi ta'lim abnaihim supaya orang tua semangat mengajari anak-anaknya akan Quran. Orang tua biar semangat mengajari anak-anaknya Al-Quran. Hadis berikut akan menjadi penyemangat sehingga orang tua tahu, sangat tertarik nanti semangat mengajari anak-anaknya Al-Quran. Yaitu maja'a apa yang datang fi dzalika tentang pengajian Al-Quran minal fadil akan fadilahnya. Alati yang akhbar biya mengabarkan dengannya An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa min dzalika di antara kabar dari Nabi marawahu apa yang meriwayatkannya Sa'al bin Mu'ad al-Juhani radhiyallahu anhu, seorang sahabat namanya Sahal ibnu Mu'ad al-Juhani. Anak kita bernama Sahal boleh, diberi nama Mu'ad boleh, itu nama-nama orang hebat. Al-Juhani itu nama tempat. Kalau kita bukan Al-Juhani tapi Al-Qadiri, ngoten nggih. Al-Qadiriyati. Bukan Al-Juhani. Juhani niku suku wonten Arab. Tapi namanya Sahal silahkan, namanya Mu'ad silahkan. Kita memberi nama anak-anak kita, cucu kita dengan nama orang soleh, harapannya semoga anak-anak kita, cucu kita jadi orang yang soleh. Anna Rasulullah SAW beliau mensabdakan
Man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila bi, dan mengamalkannya. Ini anak-anak yang membaca Quran, mengajarkannya. Maka latih anak-anak kita sebagai pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, menguasai bahasa Quran, tafsirnya, amalnya, dakwahnya. Maka cita-citakan anakku itu adalah ahli Quran. Nanti dunia nanti akan nunut, katut. Al-basa, anak akan memasangkan walidah pada orang tuanya tajan mahkota yaumal qiyamah. Wahai bapak, wahai ibu, bapak bekerja keras mendidik kami sebagai ahli Al-Quran, sehingga kami semangat membaca, lancar, hafal, paham maknanya, kami beramal, kami berdakwah. Ternyata bapak ibu membimbing kami untuk bisa seperti itu. Maka sebagai penghormatan kami untuk bapak ibu yang telah mengantarkan kami seperti itu, Allah memberikan mandat kepada kami untuk memasangkan mahkota kepada bapak dan ibu. Kehormatan kan? Nanti anak akan memasangkan mahkota buat orang tuanya. Itu kehormatan luar biasa. Ini penyemangat untuk orang tua. Dhauhu, cahaya dari mahkota itu ahsan, lebih bagus min dhau'i syamsi, daripada cahaya matahari fi buyuti dunia, ketika ada di rumah-rumah dunia. Fama dhanukum, maka apa dugaan kalian billadzi amila bihadza, dengan orang yang mengamalkan ini. Luar biasa fadilahnya. Makanya kita wajib bekerja keras ini sebagai penyemangat untuk orang tua. Bila kita sebagai orang tua itu terbatas kemampuan mendidik, kemampuan beramal, kita punya kesempatan adalah memberikan sarana. Aku ngulang dewi, anakku gak iso ngamal dewi, kemampuanku terbatas. Ya wis, anakku tak golekne sekolahan. Sing sekolahan betul-betul nanti mengajarkan Al-Qur'an. Bacaannya, hafalannya, bahasanya, tafsirnya, pengamalannya. Yang itu betul-betul sunnah Islam sebagaimana generasi pertama. Pilih sekolahan. Bapak ibu ngeragati tenanan, bukan habis-habisan untuk berdandan. Sehingga yang omah itu sederhana saja, dana untuk nyekolahkan anak. Itu nanti di hari kiamat anak akan memasangkan mahkota untuk orang tuanya yang telah sukses mengantarkan anaknya mendapatkan derajat yang tertinggi, supaya kita mendapatkan semuanya. Wa ila man fatahu, dan kepada orang yang kehilangan fadilah ini. Rabbul khifdhi, menempuh hafalan, dia kehilangan. Wah, kabirus sini, sampai sepuh, dia kehilangan. Wa asfaka, jadilah Al-Qur'anu Qur'an, yatafalatu minhu, luput darinya. Jadi orang yang tidak menempuh pengajian Quran sampai umurnya tua, ternyata enggak digunakan untuk menyiapkan generasi Qurani, maka dia termasuk orang yang sangat memprihatinkan. La yafutuka, jangan sampai luput kepadamu ajru hifdzi abnaika, pahala hafalan anak-anakmu. Jadi anak itu ketika jadi ahli Quran, anak kita jadi ahli Quran, ini ketika beramal pahalane mung kangge anak tok napa nggih kagem orang tuanya. Anak-anak kita ahli Quran, ketika mereka beramal, orang tua dapat pahala semisal. Misalnya anak-anak kita sebagai ahli Al-Quran mendapatkan pahala 1 miliar, orang tuanya masing-masing 1 miliar, bukan 1 miliar didum-dum entek, bukan. Makanya beri kesempatan anak kita itu berkarya. Butuh ingat, enggak semua orang tua berkarya anak itu mau. Lalu bagaimana apabila enggak berkarya? Yang berkarya saja anak belum tentu mau, lalu orang tua enggak mau berkarya gimana? Makanya itu supaya orang tua berkarya, sehingga nanti mendapatkan fadilahnya.
Fa'abnauka maka anak-anakmu, fa'abnauka anak-anakmu merupakan amalun solihun ba'daka, merupakan amal soleh sepeninggalmu, idza soluhu ketika mereka itu orang soleh. Jadi nanti pahala akan mengalir kepada orang tuanya. Makanya ketika anak Adam itu mati, amalnya putus, ada 3 diantaranya yang mengalir. Apa 3 diantaranya? 1, sedekah jariyah, mungkin wakaf masjid, sekolahan, orangnya mati tapi dipakai, pahala mengalir. Demikian juga ilmu yang diajarkan, orang mati tapi muridnya terus berkarya, mengalir. Termasuk punya anak-anak yang soleh, turun cucu, turun buyut. Kemarin tuh saya dapat berita ada satu keluarga anaknya 16. Niku penghafal Quran kabeh, anaknya 16. Bapaknya nggih dereng ketinggal sepuh, ibu nggih dereng ketinggal sepuh, tapi pun 16 putrane. Hebat mboten? Hebat. Alangkah luar biasa itu nanti pahalanya. Dari dirinya ada pahala, mengalir lewat anaknya, mengalir lewat cucunya. Itu mahkota yang luar biasa yang akan dipasangkan kepada orang tua. Ini materi yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Ada 2 poin yang kita sampaikan. Pertama, supaya fadilah Ramadan kita besar, makanya harus ditopang di atas ketauhidan, jangan sampai rusak dengan syirik. Dan supaya puasa kita sempurna sehingga tidak rusak pahalanya. Lalu yang kedua, di antara yang kita ajarkan kepada anak kita adalah menjadi ahli Al-Quran, hafalannya, bacaannya, hafalannya, pemahamannya, amalnya, dakwahnya, sehingga fadilahnya ketika orang tua mati nanti pahala mengalir dan anak akan memasangkan mahkota untuk orang tuanya. Demikian yang kita sampaikan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan, disilakan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.